Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Four of Cups, 4 cangkir. Muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, 4 cangkir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh sebuah peluang dan kesempatan bagus. Ketika kamu sedang dalam fase yang berpasrah, berputus asa, ya, ketika kamu dalam fase yang mungkin memang berharap akan adanya sebuah keajaiban. Nah, mungkin saja peluang kesempatan itu berupa sebuah keajaiban, ya, teman-teman, yang bakal membuat hidup menjadi lebih baik mungkin ya. Apakah peluang itu berupa tentang perihal pekerjaan kah, ya kan? Mungkin kerjasama di dalam bisnis kah? Mungkin peluang itu berupa kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, tergantung sih sebenarnya ya dari apa yang mungkin saat ini kamu harapkan itu bisa terjadi, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya sih ketika kamu sudah dalam pasrah seperti ini, masalah yang dihadapi itu sudah cukup banyak banget gitu ya, teman-teman ya. Ini juga yang membuat kamu heran gitu loh. Kenapa gitu ya? Ketika kamu sudah benar-benar berharap, ketika kamu sudah banyak berjuang dan berkorban, kok rasa-rasanya kehidupan kamu selalu sulit, ya kan? Nah, ternyata aku punya The Devil di sini. Ada jawabannya. The Devil ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih ya selama ini ternyata ada sebuah energi yang membelenggu kamu, ya kan? Energi negatif loh, teman-teman. Ya. Ini selalu identik dengan apa yang namanya energi guna-guna, magic, dan lain sebagainya. Ya, fungsinya gunanya adalah untuk menghambat kebahagiaan kamu nih, teman-teman. Menutup jalan kerezekian, menutup jodoh, ya, membuat kondisi kesehatan menjadi bermasalah jadi banyak. Oke, nah berarti kan kalau ada energi seperti ini, ada nih seseorang yang lagi mungkin apa ya, nggak suka kepada kamu, benci kepada kamu, iri, dengki, mungkin juga dendam, mungkin juga. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman. Ya. Tentang sebuah keadaan. Ini yang aku maksud tadi dari kartu pertama. Kamu berharap akan adanya sebuah keajaiban. Ya. Kamu berharap hanya sebuah keajaiban yang mungkin bisa mengubah kehidupan kamu. Ternyata ya memang benar gitu loh. Dari kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana sih kamu terbelenggu gitu ya. Kamu lagi terbelenggu banget, teman-teman. Dengan masalah-masalah kehidupan yang cukup sulit, rumit, berat banget ya kan. Itu. Oke. Jadi memang apapun upaya yang kamu lakukan selalu mentok, teman-teman. Gak pernah berhasil. Ya. Apa sih yang mungkin gak kamu lakukan? Semua sudah kamu lakukan. Tetapi tetap nihil, gagal, teman-teman.
Nah, ini terlihat lagi, aku punya Nine of Swords ya. Ada 9 pedang. Berbicara tentang bagaimana track record memang cukup menyakitkan sih sebenarnya, ya. Nah, di sini kuncinya hanya diri kamu nih, teman-teman. Sebenarnya ya, kuncinya terletak di dalam diri kamu ketika kamu ingin bangkit dari sini. Kamu harus lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Itu kuncinya. Ya, bagaimana kamu membentuk karakter diri kamu yang baru, bagaimana cara kamu untuk membangkitkan keyakinan di dalam diri kamu, itu gitu. Mindset kamu harus lebih positif. Kamu harus lebih dekat dengan Tuhan. Itu kunci utama. Ya, agar kamu memperoleh sebuah keberkahan terlebih dahulu. Ketika keberkahan, keridhaan dari Tuhanmu, teman-teman, maka jalan kehidupan kamu akan mulus. Ya, dan orang-orang yang berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezakian kamu ataupun apapun itu yang mereka lakukan, teman-teman, ya itu nggak bakal bisa menghentikan ya tentang hal positif yang akan kamu dapatkan ya mungkin itu tadi ya. Ini yang akan kamu peroleh sih ketika memang kamu bisa melawan. Yang paling penting adalah bagaimana melawan diri kamu. Ya rasa takut, kemudian malas, kecerobohan, mohon maaf ya. Itu sih sebenarnya. Ya kemudian jangan iri dengki terhadap kehidupan orang lain, teman-teman. Ya, semoga kamu cepat melewati masa-masa sulit dan semoga masa-masa yang indah membahagiakan itu akan segera kamu dapatkan, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Aku punya cacaman teman-teman. Cacaman muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang adanya sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Wow, luar biasa ya. Bentuk manifestasi atas doa berarti akan ada ikut campur tangan Tuhan. Oke, lebih kurang seperti itu sih, ya kan? Tapi tetap sih sebenarnya bentuk manifestasi itu bisa terjadi ketika ada hukum sebab akibat yang kamu lakukan. Tetap harus kerja keras juga, ya, teman-teman. Ya, ingin mendapatkan uang yang lebih bagus, ya tentu harus ada kerja kerasnya dong, ya kan? Kalau nggak ada kerja kerasnya, bagaimana jalan rezekian kamu bisa terbuka gitu loh, teman-teman ya? Ya mungkin saja bisa. Oke, nggak ada yang nggak mungkin ketika Tuhan sudah berkehendak. Ya, tetapi pertanyaannya adalah apakah kamu yakin kamu menjadi orang-orang terpilih? Ya, dengan segala kekurangan, kesalahan yang pernah dilakukan, diperbuat teman-teman. Nah, itu juga harus kamu bisa introspeksi diri gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian aku punya 12 cups, 2 cangkir. 2 cangkir muncul hadir. Ya, jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih ya kondisi keuangan kamu yang sebenarnya dalam pekan ini apakah memang benar-benar baik nih, teman-teman. Potensinya cukup besar ya. Kamu akan bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi ataupun mungkin karena kamu bertemu dengan energi-energi positif orang-orang baik ya. Kemudian aku punya justice, kemenangan, keadilan, keseimbangan ya. Jadi untuk masalah keuangan bagus banget teman-teman ya. Semangat deh untuk teman-teman Libra yang lagi berjuang ya kan. Keuangan kamu dalam pekan ini bakal ada perbaikan, peningkatan dan bahkan kelimpahan gitu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya Fake of Pentacles, Ace of Swords, dan aku punya Seven of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang berpacaran ya, yang sudah berumah tangga, mohon maaf. Jadi dari ketiga kartu ini sih sebenarnya energinya sangat positif ya teman-teman. Ada sebuah komitmen ya, pencapaian, keberhasilan ya. Kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin lebih dari apa yang kamu harapkan. Bisa jadi dalam bentuk keuangan atau rezeki ya kan. Ataupun bisa jadi mengenai tentang sebuah bentuk perhatian, kasih sayang diberikan oleh dia terhadap kamu. Ini biasanya sih yang baru berumah tangga juga ya kan teman-teman. Ya, jadi sejauh ini cukup positif deh untuk teman-teman Libra yang sudah berumah tangga. Ya, jadi semangat teman-teman. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran ya.
Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran? Oke, apakah ada potensi kamu akan ke jenjang yang lebih serius ataupun paling tidak langgeng ya? Langgeng ataupun paling tidak kehidupan kamu bisa stabil. Nah, ini biasanya sih yang lagi ada masalah ataupun konflik ya kan. Nah, aku punya The Tower ya. Wow, aku punya Ten of Cups. Ada King of Cups, teman-teman. Ada kabar gembira, kabar bahagia ya. Bagi kamu, teman-teman Libra yang lagi berpacaran nih. Ketika ada masalah sama halnya prediksi aku sebelumnya, bahwasanya hubungan kamu akan kembali membaik, ya kan? Hubungan kamu akan kembali membaik, hubungan kamu akan kembali positif, teman-teman. Ya, dari materi, ya kan? Bagus juga nih. Oke, ada rezeki yang bagus di sini. Kemudian komitmen di sini seperti ada sebuah indikasi bahwasanya hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Ya, langgeng juga terlihat. Ya, jadi masa-masa yang cukup sulit, ya, yang sangat menyakitkan, menyedihkan mungkin bakal segera berganti ya dengan kehidupan yang akan lebih bahagia. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini ya sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Nah, apakah kamu berpeluang akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman? Nah, aku punya The Hierophant di sini. The Hierophant muncul hadir ya sebagai energi pembuka terkait dengan masalah jodoh dan asmara. Ya, ini kartu menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya bakal ada sebuah pencerahan baru, kehidupan baru, ataupun sebuah energi yang menggambarkan tentang sebuah perjodohan ya. Nah, perjodohan di sini mungkin bakal dikenalin ya. Kamu jomblo nih. Kemudian mungkin ada keluarga ataupun teman kamu yang bakal memperkenalkan kamu dengan seseorang gitu ya, teman-teman ya. Bagaimana nanti energinya? Aku punya Eight of Swords ya. Nah, aku rasa dia ada seseorang yang bakal bisa ya. Potensi cukup besar. Dia orang yang bisa membuat kamu akan yakin kembali dengan yang namanya hubungan asmara. Ya, dengan yang namanya cinta gitu ya, teman-teman. Ya, setelah mungkin selama ini kamu selalu gagal, ketika selama ini kamu selalu dimanfaatin, ya kan? Ya, pada akhirnya The Sun itu katanya menggambarkan tentang bagaimana nanti hubungan kamu dengan dia bakal bahagia gitu loh, teman-teman. Ya, dia bisa meyakinkan tentang hal tersebut. Ya, dia akan berusaha untuk meyakinkan bahwasanya dia orang yang memang terbaik untuk kamu, berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk kamu. Nah, itu sih, ya bukan yang terbaik, tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, jadi ketika dia berusaha, berarti dia menyadari segala kekurangannya, teman-teman. Ya, tetapi dia akan berusaha untuk membahagiakan kamu. Nah, itu ya, jadi energinya positif gitu ya, kan. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, bagaimana energinya teman-teman? Apakah energinya juga positif? Wow, aku punya Knight of Cups. Dia sosok orang yang sangat berkomitmen loh, teman-teman. Terlihat banget, kesatria cangkir. Ya, orang yang bakal serius gitu ya kan. Nah, ternyata aku punya The Lovers. Oke. The Lovers ini muncul hadir ya. Kartu ini sih selalu saja identik dengan yang namanya sebuah apa ya? Mungkin ini sebuah takdir Tuhan deh gitu ya. Kedekatan kamu dengan dia, ya. Pada akhirnya Tuhan akan mempertemukan kamu ya. Sedang mempertemukan kamu dengan seseorang yang ya cukup tepat lah ya, teman-teman. Karena di sini terlihat kok antara kamu dengan dia itu sama-sama berharap hal yang sudah besar gitu loh. Mungkin uh, memang waktunya juga kamu bahagia, ya, menemukan kebahagiaan yang baru. Kemudian Ace of Pentacles ini kartu yang menggambarkan tentang lagi dan lagi sebuah keberuntungan. Ya, kamu akan sukses bersama dia sih. Ya, banyak hal-hal bahagia, indah yang bakal kamu lalui. Ya, semoga seterusnya ya teman-teman. Ya, semoga nggak hanya awal doang gitu sih. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Libra dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja ya kan? Oke. Aku punya tanggal
3, 14, 19, 20, 27, 31, 29, tanggal 10, 11, 25, tanggal 4, dan tanggal 15. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.